Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Johannes Vincentio Apollo WG dari kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Penggunaan Handphone Terhadap Perkembangan Karakter Siswa. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Dunia pelajar saat ini seakan tidak bisa terlepas dari namanya teknologi komunikasi, yaitu handphone. Awalnya, handphone hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu saja yang benar-benar membutuhkannya demi kelancaran pekerjaan mereka. Namun, seiring berkembangnya zaman, handphone dapat dimiliki oleh berbagai kalangan, baik yang benar-benar membutuhkannya maupun tidak membutuhkannya. Tidak terkecuali para pelajar. Di era globalisasi saat ini, banyak pelajar yang menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan saat ini, pelajar SD, SMP, maupun SMA telah diperbolehkan membawa HP-nya ke sekolah. Penggunaan handphone di kalangan remaja menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan handphone segalanya menjadi lebih cepat. Kini, handphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi handphone juga merupakan alat untuk mencipta dan menghibur dengan suara, tulisan, gambar, dan video. Para pelajar sekarang berlomba-lomba untuk memiliki handphone karena handphone bukan hanya merupakan alat komunikasi, namun di kalangan pelajar handphone sekaligus sebagai gaya hidup. Di kalangan pelajar menggunakan teknologi komunikasi seperti handphone sebagai alat komunikasi karena alat tersebut multifungsi. Para pelajar dapat menggunakan teknologi ini baik dengan cara positif ataupun negatif, tergantung pada setiap individu. Contoh positif dari penggunaan handphone adalah memanfaatkan handphone untuk membantu pelajar dalam proses pembelajaran di sekolah, untuk mengerjakan tugas dan menambah wawasan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan dalam pemanfaatan teknologi komunikasi oleh para remaja, seperti penggunaan tidak sesuai kondisi. Misalnya, menggunakan handphone dalam proses belajar mengajar untuk chat dengan pacar atau untuk bermain game hingga lupa waktu, serta membuka situs-situs porno yang dapat merusak mental para pelajar dan membuat para pelajar menjadi malas. B. Rumusan masalah. 1. Sejarah handphone. 2. Bagaimana peran orang tua terhadap anak dalam penggunaan handphone. 3. Untuk apa saja penggunaan handphone bagi pelajar. 4. Apa alasan para pelajar selalu menggunakan handphone. 5. Apa manfaat handphone bagi pelajar. 6. Bagaimana dampak-dampak dari penggunaan handphone. 7. Apa saja tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan handphone. C. Tujuan pembelajaran. 1. Untuk mengetahui sejarah handphone. 2. Untuk mengetahui peran orang tua terhadap anak dalam penggunaan handphone. 3. Untuk mengetahui apa saja penggunaan handphone bagi pelajar. 4. Untuk mengetahui apa saja alasan para pelajar selalu menggunakan handphone. 5. Untuk mengetahui apa manfaat handphone bagi pelajar. 6. Dampak-dampak yang ditimbulkan handphone bagi pelajar. 7. Tindakan apa saja yang harus dilakukan pelajar untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Bab 2, pembahasan. 2.1 Sejarah handphone. Penemu handphone yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973. Walaupun banyak disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola, divisi tempat Cooper bekerja, dengan model pertama adalah Dynatrack. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama kalinya. Namun, akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot
seberat 2 kg. 2.2. Peran orang tua terhadap pelajar dalam penggunaan handphone. Penggunaan gadget atau handphone untuk remaja mayoritas digunakan untuk bermain game online. Bisa game yang dimainkan secara individu maupun berkelompok, seperti PUBG, Free Fire, dan Mobile Legends. Sebelum remaja menampaki usianya, mereka terlebih dahulu melewati masa anak-anak, masa terenak sepanjang hidup, tidak memikirkan hal-hal berat yang ada. Bermain dan bermain hingga puas menjadi kesehariannya. Pada zaman sebelum internet berkembang pesat, anak-anak lebih banyak memainkan permainan tradisional yang melibatkan teman-teman sebayanya. Dari hal kecil ini bisa menumbuhkan jiwa sosial dalam diri mereka dan akan tertanam di dalam alam bawah sadar hingga dewasa nanti. Lain usia, lain cerita. Anak-anak yang dalam usia perkembangan pada zaman sekarang sudah terjamah dengan gadget atau handphone. Pada usia anak-anak seharusnya lebih banyak dijauhkan dari HP dan bisa memanfaatkan waktu bermain dengan teman-teman untuk menumbuhkan rasa empati sosial. Hal itu tidak bisa dibangun secara instan. Kita bisa melihat perbandingan anak-anak yang tumbuh pada masa lalu dan pada masa sekarang. Maka sangat terlihat perbedaannya. Peran orang tua atau sebagai stakeholder dalam lingkungan keluarga sangat penting. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget atau handphone pada para pelajar. 1. Memperbanyak komunikasi dengan anak atau pelajar. 2. Membatasi penggunaan gadget atau handphone atau membuat jadwal untuk menggunakan handphone di kalangan pelajar. 3. Mendampingi anak-anak ketika diberi kesempatan bermain gadget. 4. Mengutamakan dunia nyata daripada dunia internet. 5. Menanamkan prinsip peduli kepada orang lain. Dengan 5 cara tersebut, peran orang tua dalam pengawasan penggunaan gadget terhadap anak-anak bisa dilakukan secara efektif. Orang tua sebagai pembuat kebijakan dalam lingkungan keluarga harus lebih cerdas dalam mengarahkan anak-anak mereka agar sesuai dengan apa yang diinginkan ketika besar nanti. Tentunya setiap orang tua memiliki keinginan yang berbeda-beda, tetapi 5 cara tersebut bisa dijadikan oleh para orang tua untuk mengawasi anak-anak atau para pelajar secara umum dalam menggunakan handphone. 2.3. Penggunaan handphone bagi pelajar. Pada dasarnya, handphone sangat membantu manusia dalam berbagai hal. Sama halnya juga dengan para pelajar. Pelajar yang bijak menggunakan handphone untuk hal-hal yang baik seperti mengerjakan tugas, menambah wawasan, menghubungi sesama untuk keperluan bersifat positif, dan lain-lain. Namun, masih banyak siswa yang menggunakan handphone untuk hal-hal yang tidak wajar, seperti melakukan hal-hal yang berbau kekerasan dan bersifat pornografi yang dapat merusak mental dan perilaku siswa. 2.4. Alasan para pelajar selalu menggunakan handphone. Pada dasarnya, handphone sangat membantu manusia dalam berbagai hal. Sama halnya juga dengan para pelajar. Para pelajar menggunakan handphone karena 1. Mempermudah komunikasi. 2. Sebagai media hiburan. 3. Meningkatkan pengetahuan. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam belajar. 5. Tersedianya teknologi yang canggih. 6. Mempertajam kemampuan mengingat murid. 7. Meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. 2.5. Manfaat handphone bagi pelajar. Pada zaman sekarang yang sudah sangat modern dan teknologi yang semakin canggih, sering kita lihat anak-anak di usia remaja seperti anak sekolah, bahkan sekolah dasar misalnya TK, sekalipun banyak yang sudah menggunakan perangkat handphone. Sampai ada sebagian orang tua yang dengan bangga memperlihatkan bahwa anaknya sudah menggunakan dan menenteng gadget atau handphone generasi terbaru kesana kemari. Manfaat utama handphone bagi pelajar. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi, misalnya saja ketika orang tua atau pihak keluarga akan menjemput anak ketika pulang sekolah atau selesai melakukan kegiatan di luar rumah. 2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi.
karena bagaimanapun teknologi hari ini sudah merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. 3. Memperluas jaringan persahabatan. 2.6 Dampak penggunaan handphone. Dampak positif dari penggunaan handphone: 1. Mempermudah komunikasi. Misalnya saja, ketika orang tua atau pihak keluarga akan menjemput anak ketika pulang sekolah atau selesai melakukan kegiatan di luar rumah. 2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, karena bagaimanapun teknologi hari ini sudah merambah hingga ke pelosok-pelosok desa. 3. Memperluas jaringan persahabatan. Berikut dampak negatif dari penggunaan handphone. 1. Mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan, atau games akan mengganggu siswa dalam menerima pembelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka atau dari teman-teman terdekat mereka. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek dalam ulangan atau ujian, bermain HP saat guru menjelaskan pembelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut terus terjadi atau terus dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. 2. Efek radiasi. Selain berbagai kontroversi seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan HP juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih handphone, khususnya bagi para pelajar atau anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan menggunakan handphone secara permanen. 3. Rawan terhadap tindak kejahatan. Ingat, para pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat. Apalagi handphone merupakan perangkat yang mudah dijual, sehingga anak-anak yang menentek handphone bisa-bisa diikuti maling yang mengincar HP-nya. 4. Sangat berpotensi mempengaruhi sikap atau perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur pornografi. 5. Pemborosan. Dengan mempunyai handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan untuk kita saja. 6. Menciptakan lingkungan pergaulan sosial yang tidak sehat. Ada keluarga yang tidak mampu, tapi karena pergaulan di mana-mana, teman-temannya sudah dibelikan HP sehingga mereka merengek-rengek atau menangis untuk meminta kepada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak mampu, atau bahkan menimbulkan game antara geng HP keren dan geng HP jadul atau yang belum memiliki. 7. Membentuk sifat hedonisme pada anak. Ketika keluar gadget terbaru atau HP terbaru yang canggih, mereka pun merengek-rengek meminta kepada orang tuanya, padahal mereka sebenarnya belum memahami benar-benar manfaat setiap fitur baru secara menyeluruh. 8. Anak kita akan sulit diawasi, khususnya ketika masa-masa pubertas, di saat sudah muncul rasa ketertarikan dengan teman cowok atau ceweknya. Maka handphone menjadi sarana ampuh bagi mereka untuk komunikasi. Tapi komunikasi yang tidak baik, hal ini akan mengganggu aktivitas yang seharusnya mereka lakukan, seperti beribadah, makan, belajar, bahkan tidur, karena mereka lebih asik SMS-an atau chatting dengan teman-teman lawan jenisnya. 2.7 Tindakan yang dilakukan oleh pelajar untuk menghindari penyalahgunaan handphone. Yang pertama, menggunakan headset jika ingin berbicara melalui handphone, khususnya jika Anda ingin mengobrol dalam waktu yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pancaran radiasi, terlebih radiasi oleh smartphone. Lebih lanjut, gunakanlah loudspeaker jika Anda ingin berbincang dengan teman melalui telepon. 2. Hindari kebiasaan menyimpan handphone dekat Anda saat akan beranjak tidur. Alasannya karena smartphone atau handphone yang aktif akan terus memancarkan radiasi. Ada baiknya simpan smartphone di meja atau tempat yang jauh dari tubuh Anda. 3. Hindari menelpon orang lain
ketika sinyal sedang jelek atau lemah. Mengapa? Karena smartphone yang sedang mencari sinyal atau jaringan akan mengeluarkan radiasi yang lebih banyak daripada kondisi normal. 4. Hindari menggunakan smartphone dalam ruangan yang tertutup seperti lift atau mobil karena radiasi akan terperangkap. Tentunya Anda tidak ingin tubuh terpapar radiasi lebih banyak. 5. Jangan simpan HP dalam kantung baju atau celana karena beberapa penelitian membuktikan bahwa radiasi smartphone tidak hanya dapat mempengaruhi kualitas sperma pria, namun juga pada wanita memicu kanker payudara. 6. Hindari penggunaan HP saat berkendara. Selain karena dapat mengalihkan fokus, kebiasaan ini terbukti dapat menciptakan koneksi berulang yang melepaskan energi serta radiasi dalam jumlah besar. 7. Jika Anda diharuskan untuk menerima telepon tanpa menggunakan headset, maka gunakan telinga secara bergantian. Dengan cara demikian, Anda telah membatasi pancaran radiasi pada satu sisi kepala saja. 8. Jika telepon Anda belum tersambung, maka hindari menempelkan smartphone secara langsung ke telinga. 9. Gunakan tutup atau casing anti radiasi pada HP. Casing jenis ini terbukti mampu mengurangi radiasi sekitar 66,7%. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Jadi, dari makalah saya mengambil kesimpulannya adalah zaman sekarang ini menggunakan handphone merupakan tuntutan zaman yang mengharuskan setiap pelajar, bahkan setiap orang untuk memilikinya agar tidak gaptek dan dibilang kekinian. Namun, dengan perkembangan iptek yang semakin canggih, sebagai pelajar kita harus pandai-pandai menggunakan HP. Pelajar yang bijak akan menggunakan handphone untuk hal-hal yang baik seperti mengerjakan tugas, menambah wawasan, menghubungi sesama, untuk keperluan bersifat positif dan lain-lain. Namun masih banyak pelajar yang menggunakan handphone untuk hal-hal yang tidak wajar, seperti melakukan hal-hal yang berbau kekerasan dan pornografi yang dapat merusak mental dan perilaku siswa. Maka saat ini menggunakan handphone tergantung dari dirimu sendiri. Jika kita pandai menggunakan handphone untuk hal-hal yang positif, maka itu akan membawa keberuntungan bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita menggunakan handphone untuk hal-hal yang berbau negatif, maka itu akan merusak kepribadian kita serta mental dan dapat membawa hal-hal yang buruk terhadap diri kita. B. Saran. Handphone memang sangat besar manfaatnya bagi kita, khususnya pelajar di zaman sekarang ini. Namun jika handphone ini digunakan secara berlebihan akan memberikan dampak yang tidak baik. Jadi sebaiknya diharapkan pada para pelajar agar menggunakan handphone dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya. Sekian presentasi makalah dari saya. Sekian dan terima kasih.